Perbukitan Gunung Kidul, Puskesmas Ponjong 1 membawa harapan baru bagi masyarakat dengan menerapkan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer sebagai wujud dari pilar pertama transformasi kesehatan. Melalui sinergi antara komunitas dan puskesmas, kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses kini bukan lagi mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT Puskesmas Ponjong 1. UPT Puskesmas Ponjong 1 beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 62, Padukuhan Kerjo 2, Kelurahan Gejahan, Kabupaten Ponjong dengan luas wilayah 62,5 km persegi. Wilayah kerja UPT Puskesmas Ponjong 1 terdiri atas 6 kelurahan dengan 72 padukuhan. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Ponjong 1 adalah 38.752 jiwa. Dalam mendukung pilar pertama transformasi kesehatan, UPT Puskesmas Ponjong 1 telah menerapkan integrasi pelayanan kesehatan primer sejak bulan April 2024. Pelayanan kesehatan primer di UPT Puskesmas Ponjong 1 telah dilaksanakan secara bertahap baik di Puskesmas Induk, di Pustu, dan di Posyandu. Saya, Irwan Triwibowo, selaku Panewu Ponjong, akan mendukung dan berperan aktif dalam implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di UPT Puskesmas Ponjong 1. Penerapan integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP di UPT Puskesmas Ponjong 1 telah diterapkan di satu kelurahan yang memiliki akses paling jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi pustu maupun puskesmas. Kelurahan Sawahan merupakan salah satu kelurahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ponjong 1 yang memiliki jarak kurang lebih 8 hingga 11 km dari puskesmas induk dengan wilayah perbukitan. Terletak di wilayah yang dipenuhi dengan tantangan geografis, UPT Puskesmas Ponjong 1 tetap berkomitmen menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi ribuan warga di Kapanewon Ponjong. Melalui dedikasi dan inovasi, UPT Puskesmas Ponjong 1 menjawab kebutuhan masyarakat yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Kelurahan Sawahan memiliki 10 rintisan posyandu ILP yang didorong untuk memberikan layanan pada seluruh sasaran siklus hidup. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader didampingi oleh petugas kesehatan dari pustu ataupun puskesmas. Pelayanan yang diberikan meliputi edukasi dan screening masalah kesehatan. Hasil pelayanan di posyandu kemudian dibahas di tingkat kelurahan oleh tenaga kesehatan dan kader yang berada di pustu. Teknologi berperan penting dalam mengatasi tantangan geografis di wilayah Kelurahan Sawahan dengan aplikasi kesehatan yang digunakan oleh kader. Laporan kesehatan dapat langsung diteruskan ke puskesmas tanpa perlu menunggu. Beberapa posyandu yang jumlah kunjungannya belum maksimal didorong untuk melaksanakan kegiatan posyandu dengan metode jemput bola, menghadiri pertemuan yang sudah ada di tingkat pedukuhan seperti pertemuan PKK, pertemuan RT,
pertemuan dasawisma, pertemuan KWT, dan lainnya. Untuk sasaran posyandu dengan kriteria tidak pernah hadir saat kegiatan posyandu memiliki permasalahan kesehatan, namun tidak berobat rutin atau memiliki kesulitan untuk datang ke pustu akan dijadwalkan kunjungan rumah oleh kader ataupun tenaga kesehatan di pustu. Nek misalnya di pendet mriki kayak diterkirana purun mboten? Purun. Purun nggih. Nggih, berarti nek misalnya pas pustu buka mungkin saged kula niku tak mriki kayak nganter jenengan. Nggih. Nek Rebo kalih Sabtu nggih, Mbah. Kelurahan Sawahan menggagas sebuah inovasi sebagai solusi bagi masyarakat, khususnya sasaran posyandu yang memiliki kesulitan dalam hal transportasi untuk dilakukan pengantaran dan penjemputan ke fasilitas kesehatan. Inovasi tersebut diberi nama Intan Permata. Selamat siang, nama saya Rizkyanto, saya Kami Puno, Kelurahan Sawahan. Salah satu dukungan inovasi yang diterapkan adalah Intan Permata atau Integrasi Layanan Kesehatan Dasar dan Pemberdayaan Menuju Masyarakat Sejahtera. Inovasi tersebut mencakup beberapa hal, yaitu optimalisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemudian integrasi data-data kesehatan, layanan kesehatan prima, dan sinergitas stakeholder di bidang kesehatan. Kegiatan yang kita lakukan adalah mobilisasi layanan antar jemput ke puskesmas pembantu. Hal tersebut kita upayakan karena secara geografis wilayah Kelurahan Sawahan ini untuk mendapatkan akses layanan kesehatan cukup jauh, yaitu 5-9 km, sehingga dengan mobil siaga yang kita siapkan diharapkan dapat memfasilitasi warga masyarakat yang hendak mendapatkan layanan kesehatan. Nggih, soalnya kan sada inggil nggih tensine nderek pos pindu. Dhuwur nika ke tambahane niku napa ya bisa ora mesti antene keterke ngono lho, Mbak. Nggih. Terbantu nggih Mbah niki dijemput ngeten iki terbantu nggih. Alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah. Mboten saged bales sing poso sing baleske benjing. Amin, amin. Jemale nek misale kan kayak dijemput malih, nek misale pas jadwale ngoten nggih, nek mboten enten saya ngeterke nggih. Nggih. Nggih, putrane do kesah. Mangke nek satiem prai nggih saged. Nek mboten enten sing sok anu niku sing nggih sing sok ngeterke niku sing anu. Kendalane mboten enten. Bagi sasaran yang tidak dapat ditangani di pustu, maka akan dirujuk ke puskesmas. Klaster 1 adalah manajemen puskesmas. Klaster 1 meliputi ketatausahaan, keuangan, manajemen sumber daya, manajemen puskesmas, manajemen mutu dan keselamatan pasien, manajemen jejaring, serta manajemen data dan informasi. Para penanggung jawab dan koordinator dalam tata laksana klaster ILP ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ketatausahaan yang dikelola oleh seorang koordinator. Operasional puskesmas tidak akan berjalan lancar tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. Pelayanan yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, aman, dan nyaman untuk digunakan oleh karyawan, pasien, pengantar pasien, maupun pengunjung. Dalam tata kelola klaster ILP Puskesmas tetap berusaha untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pengukuran indikator mutu, penerapan manajemen resiko, pelaporan insiden keselamatan pasien, penerapan budaya mutu, penerapan K3 dan MFK, serta pencegahan dan penanggulangan infeksi. Penanggung jawab klaster 1 bersama koordinator, manajemen
puskesmas, koordinator jejaring, dan koordinator manajemen data dan informasi. Menyiapkan lokakarya mini bulanan puskesmas guna untuk membahas permasalahan kesehatan di wilayah kerja serta perencanaan kegiatan. Lokakarya mini bulanan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai penerapan manajemen puskesmas dalam pergerakan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian kegiatan puskesmas. Kegiatan Lokmin dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan peserta adalah para penanggung jawab, para koordinator, seluruh karyawan, dan melibatkan jejaring puskesmas. Dalam Lokmin bulanan ini juga membahas permasalahan kesehatan berdasarkan informasi kesehatan bersumber data dashboard PWS termasuk hasil screening ILP. Lokakarya mini di bulanan dilaksanakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Kegiatan Lokmin dipimpin oleh Panewu atau camat dengan peserta adalah para penanggung jawab, para koordinator, bersama lintas sektor dan wilayah kerja puskesmas, dan dihadiri Dinas Kesehatan Kabupaten. Lokmin Tribuanan ini bertujuan untuk menjaring kerjasama lintas sektor guna meningkatkan peran serta di bidang kesehatan. Klaster 2, melayani ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, dan remaja. Klaster ini memiliki intervensi yang terdiri dari 3 kelompok pelayanan, yaitu ibu hamil, bersalin, nifas, balita, dan anak prasekolah serta anak usia sekolah dan remaja yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, maka fokus pelayanan kesehatan menyesuaikan kondisi pertambahan usia pada siklus kehidupan. Apabila pasien membutuhkan pelayanan lainnya, maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan, seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan di klaster lainnya. Secara lengkap, paket pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas dilaksanakan mencegah dan menangani permasalahan kehamilan termasuk gizi ibu, persalinan, dan nifas beresiko. Pelayanan kesehatan pada balita dan anak prasekolah ditujukan untuk mencegah dan menangani masalah kesehatan pada bayi baru lahir, bayi, balita, serta anak usia prasekolah seperti permasalahan bayi baru lahir, penyakit infeksi, pengendalian risiko, dan tata laksana yang sesuai. Klaster 3 meliputi screening klaster 3, pelayanan usia dewasa dan lansia. Setelah pasien dipilah oleh petugas resepsionis dan dipastikan usia dewasa yang bukan pasien gawat darurat, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3. Apabila layak, maka petugas melakukan screening di ruang screening menggunakan aplikasi ASIK dan Linktree. Linktree Screening ILP Puskesmas Ponjong 1 atau disingkat dengan Lini Mas Joji adalah sebuah inovasi berbasis teknologi informasi sebagai wujud kerja nyata yang memberi solusi bagi petugas kami agar tetap dapat melayani dengan senang hati. Ini adalah upaya kami dalam menerjemahkan regulasi agar screening ILP ini dapat kami aplikasikan sambil menunggu penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas. Petugas melakukan pemeriksaan dan tata laksana terhadap hasil screening dan masalah kesehatan pasien secara komprehensif, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apabila pelayanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya,
petugas melakukan penjadwalan screening pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien. Bisa di Puskesmas Pustu, Posyandu, atau FKTP yang sudah bekerja sama dengan Puskesmas. Apabila pasien membutuhkan pelayanan lainnya, maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan. Apabila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan dan mendapat resep dokter, maka dapat menuju pelayanan farmasi. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat kelurahan diinformasikan ke petugas putu melalui lokakarya mini Puskesmas. Klaster 4 adalah pelayanan penanggulangan penyakit menular yang bertujuan untuk 1. Melindungi masyarakat dari penularan penyakit. 2. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian. 3. Mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit menular para individu, keluarga, dan masyarakat. Terdiri dari upaya pencegahan, kewaspadaan dini, dan respon yang diintegrasikan dengan kegiatan klaster siklus kehidup, klaster 2 dan 3. Didukung dengan laboratorium, petugas melakukan pemantauan pola penyakit setiap minggu terhadap penyakit yang berpotensi KLB atau wabah, zoonis, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tular vektor, dan neglected tropical disease. Petugas melakukan koordinasi rutin, membahas data penyakit yang didapatkan. Jika ditemukan penyakit menular, petugas berkoordinasi untuk memutus rantai penularannya dengan melakukan deteksi dini, pelacakan kontak, dan penyelidikan epidemiologi. Petugas juga melakukan pengendalian kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit menular, mengendalikan penularan penyakit, dan mencegah penyakit berpotensi KLB atau wabah. Klaster 5 atau lintas klaster adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan untuk mendukung pemberian paket pelayanan pada klaster 2 dan klaster 3 serta klaster 4 di Puskesmas. Klaster 5 meliputi unit gawat darurat, rawat inap, laboratorium, farmasi, gizi, ruang gigi dan mulut, serta ruang konsultasi. Rawat inap di Puskesmas diantaranya bertujuan untuk merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara tuntas, sesuai standar prosedur, profesional, dan standar pelayanan. Puskesmas Ponjong 1 adalah bukti bahwa inovasi dan kolaborasi bisa mengatasi tantangan geografis dan sumber daya dengan tekad yang kuat dan dukungan dari komunitas. Layanan kesehatan di wilayah ini akan terus berkembang demi masa depan yang lebih baik.